Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan judul Tarik Aku dari Jalan Kejahatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 2 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Mari kita ikuti penjelasannya. Sejak kejatuhan Adam telah menjadi mode dunia untuk berbuat dosa. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 129. Dalam hati yang tidak dibaharui terdapat kasih, terdapat dosa, dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 533. Lazimnya keinginan untuk berdosa menunjukkan delusi jiwa. Setiap pemanjaan keinginan itu memperkuat keengganan jiwa kepada Tuhan. Keengganan melakukan tugas dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan untuk mengikat manusia dalam jeratnya. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 53. Dengan melihat, kita menjadi berubah. Meskipun dibentuk menurut gambar penciptanya, manusia dapat mendidik pikirannya sedemikian rupa, sehingga dosa yang dulu dibenci akan menjadi menyenangkan baginya. Saat dia berhenti berjaga-jaga dan berdoa, dia berhenti menjaga benteng hati, serta terlibat dalam dosa dan kejahatan. Pikiran direndahkan, dan tidak mungkin untuk mengangkatnya dari kerusakan ketika sedang dididik untuk memperbudak kekuatan moral dan intelektual dan membawanya tunduk pada nafsu yang lebih besar. Perang terus-menerus melawan pikiran duniawi harus dipertahankan, dan kita harus dibantu oleh pengaruh pemurnian kasih karunia Tuhan yang akan menarik pikiran ke atas dan membiasakannya untuk merenungkan hal-hal yang murni dan suci. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 479. Roh Allah terus-menerus memengaruhi pikiran manusia untuk mencari hal-hal yang hanya akan memberikan kedamaian dan ketenangan sukacita sorga yang lebih tinggi dan suci. Kristus Tuhan kehidupan dan kemuliaan memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari kuasa setan. Juru selamat kita terus-menerus bekerja
melalui pengaruh yang terlihat dan tidak terlihat, untuk menarik pikiran manusia dari kesenangan yang tidak memuaskan dalam hidup ini kepada harta tak ternilai yang dapat menjadi milik mereka di masa depan abadi. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 580. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Sejak kejatuhan Adam telah menjadi mode dunia untuk berbuat dosa. Roh Allah terus-menerus memengaruhi pikiran manusia untuk mencari hal-hal yang hanya akan memberikan kedamaian dan ketenangan, sukacita sorga yang lebih tinggi dan suci. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga, roh kerendahan hati dan kesabaran Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga, hamba-Mu ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik bersama dengan seluruh para karyawan tim medis untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Palangkaraya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka berkat rohani dan sukacita selalu. Para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kelimpahan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.